Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 230304114 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membahas materi pembelajaran dari 9 sampai 15 demi untuk melengkapi tugas UAS pengantar bisnis. Penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Dalam ini, kami akan membahas mengenai tujuan, strategi, pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Terdapat studi kasus penciptaan nilai yang sukses. Terdapat merek Apple, Tesla, dan Netflix. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa terdapat dua bagian. Pertama, pertumbuhan bisnis menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kedua, keputusan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan solusi yang bernilai. Terdapat proses penciptaan nilai dan jasa, barang dan jasa. Pertama, analisis kebutuhan pasar. Kedua, inovasi produk barang dan jasa. Ketiga, pengiriman yang efisiensi. Pengaruh teknologi dalam penciptaan nilai. Terdapat dua. Pertama, otomatisasi. Teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengaruhi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kedua, meningkatkan kualitas. Dengan teknologi, kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan, menciptakan nilai yang bertinggi bagi pelanggan. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai terbagi menjadi 3. Pertama, penjualan pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dan menciptakan nilai yang diakui pasar. Kedua, tingkatan keputusan pelanggan dalam indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. Ketiga, market share meningkatkan pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang baik daripada persaing. Dapat kita lihat, strategi penciptaan nilai yang efektif terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, diferensiasi, penentuan harga yang tepat, riset pasar yang mendalam, pelanggan sebagai fokus pertama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari rekomendasi tersebut adalah penciptaan nilai dalam bisnis sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan memahami tujuan, proses, pengaruh, teknologi, dan strategi yang efektif, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dan menciptakan nilai yang berkualitas. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi perusahaan untuk selalu melakukan riset pasar mendalam, menjaga pengalaman pelanggan yang unggul, dan inovasi secara terus-menerus dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Etika bisnis dan tanggung jawab bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku moral atau tidak moral. Pengertian etika. Etika bersumber dari kata
Moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus secara baik bagi manusia. Etika bisnis tergolong menjadi dua. Pertama, etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Kedua, etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer atau karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Pertama, etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di sistem informasi. Faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Kedua, tekanan pesaing terhadap laba perusahaan. Ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Keempat, pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu responses, tanggapan, dan ability, kemampuan. Jika pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang, sebuah organisasi, untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang dimintai tanggapannya oleh pihak lain. Jenis tanggung jawab perusahaan. 1. Tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Kedua, tanggung jawab hukum, mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tanggung jawab sosial, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Pertama, strategi reaktif. Kedua, strategi defensif. Ketiga, strategi akomodatif. Keempat, strategi proaktif. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 2. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dan situasi win-win solution. Ketiga, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Manajemen perusahaan. Planning atau perencanaan. Pertama, suatu proses pengembangan tujuan perusahaan serta memiliki serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, cangkupan dari perencanaan adalah 1. Menetapkan tujuan. 2. Menganalisis lingkungan perusahaan. 3. Menetapkan arahan. 4. Evaluasi. Fungsi manajemen. Pertama, organizing. Kedua, leading atau directing. Ketiga, controlling. Peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang di sekitarnya. Dari hal ini, inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi 1. Figurehead, kewajiban pemimpin untuk mengikuti acara sebagai perwakilan perusahaan. Kedua, leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Kedua, entrepreneur. 3. Distribusi holder. Keempat, result allocator.
Keterampilan atau keahlian manajerial. Keterampilan teknis yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Keterampilan atau keahlian manajer. Keterampilan interpersonal human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk mendapatkan bekerja dengan bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Fungsi perencanaan atau planning. Apa itu perencanaan? Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apakah bisnis kita? Pertanyaan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Sedangkan misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang akan kita buat. Dalam perencanaan terdapat 5W1H, yaitu what, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan, why, mengapa hal itu yang menjadi tujuan, where, di mana program atau keinginan itu dilakukan, harus mampu menjelaskan alasan mengapa program, when, kapan akan dilakukan, harus bisa dengan tepat menentukan jawaban kegiatan. Wow, siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaan? Siapakah yang menjadi kelompok sarana dari program tersebut? How, bagaimana proses atau kegiatan itu harus dilakukan? Perencanaan dapat dilihat dari 3. Pertama, proses. Kedua, fungsi manajemen. Ketiga, pengambilan keputusan. Fungsi atau manfaat dari perencanaan. 1. Pengaruh organisasi. Kedua, minimalisis ketidakpastian. Ketiga, minimalisis intervensi sumber daya. Keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Analisis data. 1. Menetapkan tujuan. 2. Menentukan keadaan saat ini. Ketiga, mengembangkan rencana atau kegiatan. Keempat, identifikasi kemudahan dan hambatan. Proses pengambilan keputusan. 1. Investigasi situasi. 2. Penentuan alternatif. Ketiga, penilaian alternatif dan menentukan keputusan. 4. Implementasi dan pengawasan. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan, directing, dan mempengaruhi influencer para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengerahkan kemampuan baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas menyiratkan beberapa hal, yaitu mengerahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Sumber kekuasaan. Pertama, red power. Kedua, corporate power. Ketiga, legitimate power.
Inovasi. Inovasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Menurut Robbins dan Coiter, memberikan definisi motivasi sebagai kemauan yang ditunjukkan seseorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi. Unsur yang membentuk motivasi: pertama, upaya; kedua, tujuan organisasional; ketiga, kebuyuhan. Pelimpahan wewenang. Pertama, penentuan hal yang dapat dilegasikan. Kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima dilegasi. Ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, melimpahnya tugas yang akan diberikan. Fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksanaan tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara melaksanakan tugas dan suatu yang pelaksanaan tugas yang lain, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan. Fungsi desain dan struktur organisasional. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi. Proses perorganisasian. 1. Pembagian kerja. 2. Departementalisasi. 3. Pengisian jabatan. 4. Pengembangan hierarki organisasi. 5. Perkondisian. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Pertama, teknologi. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, lingkungan organisasi. Keempat, strategi. Tugas presentasi. A. Pentingnya jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah individu-individu yang terkoneksi antara suatu dengan yang lain, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Rogers dan Kirchner, 1981. Hal ini memperlihatkan esensi perilaku manusia, yaitu interaksi melalui pertukaran informasi antara satu individu dengan individu yang lain dalam suatu sistem. B. Fasilitas komunikasi bisnis di era digital. Komunikasi digital disebut pula komunikasi online. Komunikasi digital artinya komunikasi berbasis personal komputer buat mengirim suatu mendapatkan pesan atau bertukar fakta lewat platform. Jenis-jenis komunikasi daring. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi daring yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Pertama, komunikasi sinkron. Chat. Jenis komunikasi sinkron. Chat biasanya dibilang menjadi cara komunikasi yang sudah umum dilakukan sebagian besar orang. Kedua, komunikasi sinkron video. Call. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring ini memakai video call, memanggil video sebagai penghubung. Ketiga, komunikasi asinkron. Video meski sesama memakai video, tapi jenis berbeda dengan komunikasi sinkron, video call. Bentuk penerapan organisasi komunikasi bisnis dalam personal. Suatu organisasi tentunya beragam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan organisasi bisnis yang sering digunakan di era digital, yaitu: pertama,
Endorsement. Endorsement adalah suatu istilah yang dipakai untuk memasang iklan dengan cara dipakaikan oleh pemilik blog, sosial media atau platform lainnya. Contoh, seniman, selebgram, influencer, serta unggahan sosial medianya. Kedua, penawaran produk via email. Penawaran produk atau jasa masih kerap diterbitkan melalui email. Selain mendapatkan memuat pengiriman dengan kuota yang besar, email juga dapat menjadi sebagai aktivitas bisnis. Ketiga, marketing. Marketing adalah aktivitas memasarkan suatu produk atau jasa melalui telepon. Contohnya, mungkin pernah mendapatkan telepon penawaran seperti pinjaman, kartu debit, atau paket pariwisata lainnya. Masih dirasakan mengganggu untuk kita harus mengetahui peta, geografi, dan waktu tepat saat melakukan marketing. Etika dalam bisnis. Terdapat etika komunikasi bisnis yang dapat diterapkan dalam komunikasi bisnis, baik dengan menggunakan media baru atau tindakan, yaitu pertama, memaparkan informasi yang benar, kedua, memberikan informasi efektif dan tepat sarana, tiga, memberikan pesan dengan kalimat yang baik tanpa menunjukkan kompetitor, 4. Menggunakan kalimat yang sudah dimengerti. Poin penting, tantangan komunikasi dalam bisnis di era digital. 1. Hambatan teknis, 2. Hambatan semantik, 3. Hambatan manusiawi.